Yang saya hormati perwakilan dari TNI Peringada, perwakilan dari Wali Kota Makassar, dan saya hormati juga Pak Sugeng Selaku dari Direktur Operasional dari DPP, yang saya hormati Pak Muhammad Hadis, perwakilan dari fraksi Partai Demokrat, siapa? Yang saya juga hormati Pak Muhammad dari fraksi Partai Demokrat, yang saya hormati juga dari fraksi Partai PSI, sekaligus yang saya hormati yang saya hormati beberapa dari dia selaku Pak Ekonomi. Dan kita tahu kita membahas tentang namanya masalah bagaimana kemudian uang itu tinggi ke depan, untung ruginya bagaimana dan bagaimana kemudian ekspansi. Dan paling tidak untuk kita ini sudah mendapatkan beberapa narasumber yang sudah mumpuni dalam bidangnya dan tidak memberikan gambaran apa itu SPDP dan apa dampak positifnya terhadap masyarakat lebih khusus daerah di Tangerang Selatan. Ini nanti kita bedah bersama di forum diskusi ini memberikan gambaran tentang apa dampak positifnya, apa ukurannya dan apa dan apa yang harus dilakukan setelah ini. Paling tidak setelah ini kita hanya atau kita mempunyai salah satu yang kita inginkan supaya lebih masyarakat terutama yang ada di Tangerang Selatan. Namun untuk itu selanjutnya saya persilakan kepada narasumber. Narasumber yang pertama saya persilakan kepada Pak Teddy Peringada. Beliau selaku Asesor dan sekaligus merupakan salah satu dari perwakilan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan dukungan atau pengantar terkait dengan DPP yang ada di Tangerang Selatan. Pada beliau sudah dapat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari DPD Tangsel, dari partai Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, PSI, Gerindra, dan saya wakili. Kemudian yang terhormat Bapak Habib Pembeli dari Alkitab, Pak Muhammad Ismur, Bapak Direktur Pak Sugeng, dari terima kasih pada kesempatan ini. Kita alhamdulillah dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Semoga kita selalu sehat walafiat. Untuk informasi Bapak Ibu, saya kebetulan saya Dandi Priantara baru menjadi asisten 2 ekonomi dan keuangan di bulan Maret 2021, jadi baru juga. Tapi untuk informasi awal, jadi PTPS itu dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Desa Milik Daerah. Kemudian Perda Tangsel Nomor 1 Tahun 2014 tentang ada penyertaan modal. Kemudian Perda 1 Tahun 2020 ada penambahan juga. Kemudian ada direktur utama PTPS pada tahun 2 Desember 2016 dan seterusnya. Kami berharap PTPS ini adalah merupakan BUMD pertama Pak di Tangsel, menjadi cikal bakal pionir BUMD kita. Mudah-mudahan depan dan selanjutnya PTPS dapat lebih maju untuk dapat berkembang BUMD yang lainnya. PTPS itu selain perusahaannya untuk profit kan, karena BUMD kan harusnya fungsi sosial. Jadi kami berharap PTPS selain memberikan profit juga harus memberi fungsi sosial. Kemudian PTPS juga alhamdulillah telah berkontribusi untuk Tangerang Selatan, misalnya menyerap tenaga kerja untuk warga Tangsel. Kemudian main bisnisnya adalah memberikan pelayanan air minum di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kami berharap juga ke depannya selanjutnya makin bertambah Pak sambungan rumah tangganya Pak. Ini kendalanya juga pas pandemi agak stuck gitu dan target-target ini, tapi mudah-mudahan setelah pandemi bisa berlari lagi. Kemudian bisnis lainnya adalah mengumpulkan limbah medis dari instansi penghasil limbah. Nanti kita dengarkan dari PTPS kendala-kendala yang dihadapi Pak, terutama pada saat pandemi ini juga sangat berpengaruh gitu.
Kemudian ada juga yang baru kita serahkan ke PT PIS adalah pengelolaan pasar, Pak. Ada 3 pasar yang diserahkan ke BUMD, yaitu Pasar Serpong, Pasar Jombang, dan Pasar Bintaro Sektor 2. Yang lainnya pasarnya masih di bawah Dinas Tindak. Kemudian yang berikutnya juga membangun sistem pembayaran elektronik dengan nama Tangsel Pay, ya Pak Sugeng. Jadi menurut kita selalu mengadakan rapat bulanan untuk melakukan pembinaan terhadap PT PIS, dan juga PT PIS melaporkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan laporan kinerjanya, neraca keuangan dan sebagainya. Emang kalau saya lihat mereka sudah membukukan laba, Bu, cuman emang secara kinerja belum optimal, Pak Andi. Kami berharap nanti laba PT PIS itu lebih dominasi oleh kinerjanya dari perusahaannya, Pak. Nanti mungkin ada masukan dan saran dari narasumber bagaimana PT PIS dapat lebih berkembang, lebih maju. Kami berharap juga saya akan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, PT PIS harus terus mengembangkan inovasinya, Pak, untuk bisa lebih jadi harus kejar bola, menambah sambungan air dan sebagainya, lalu berinovasi untuk usaha yang lain. Bahkan kami berharap ke depannya BUMD PT PIS bisa membentuk anak perusahaan, Pak, supaya bisa lebih fleksibel, lebih kecil, jadi tidak terlalu sehingga anak perusahaan dapat fokus ke bidangnya nanti, tapi mungkin juga nanti dari ini, Pak, ke depannya. Mungkin demikian nanti kita dalam diskusi. Intinya semua berharap baik pemerintah maupun Dewan, DPRD dan masyarakat berharap PT PIS dapat maju, Pak. Karena itu menjadi harapan kita semua masyarakat sebagai BUMD pionir, Pak, pertama. Sehingga nanti dapat melahirkan BUMD lain. Namun yang wajar karena masih perdana banyak saudara-saudara yang tetapi apalagi kemudian juga tapi itu selalu kita fokus untuk ke depan lebih maju. Nanti mungkin bisa kita dengar dari Pak Direktur Operasional bagaimana dan bagaimana. Mungkin kurang lebihnya sedikit dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya Pak Denny. Saya pikir pengantar yang ada krusial bagi kita seperti ini, dan sedikit meneliti bahwa dasar pembentukan dari kita sebagai badan usaha militer itu membuat tahun 2017. Dan paling tidak kalau kita telusuri secara konstitusional itu setidaknya ada 3, ada Perda nomor tahun 2014, nomor 1 tentang pernyataan modal, sekaligus ada juga tentang Perwali nomor 5 tahun 2017. Itu merupakan salah satu bentuk dasar dari pembentukan dari BP PIS yang berdasarkan BUMD barusan, dan juga ada tentang terkait dengan mekanisme yang ada di dalamnya. Dan itu merupakan salah satu pengantar. Saya ucapkan terima kasih dan cukup apresiasi terkait pengantarnya. Kita lanjutkan ke pemateri kedua, ke narasumber kedua. Saya pasarkan kepada Bapak Sugeng selaku Direktur Operasional PT PIS. Saya mintanya kepada Pak Sugeng ini paling tidak membahas tentang apa itu PT PIS sendiri dan memberikan gambaran dan apa yang kemudian jadi permasalahan yang ada di PT PIS sendiri. Kepada Pak Sugeng dan Pak kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD dalam ini hadir, yang terhormat Pak Wawan, Pak Aziz, Bu Julfa, Bu Manuel, dan mana yang lainnya, ya. Yang kami hormati Pak Asda bidang ekonomi dan pembangunan, Bapak Insinyur Dendi Piantara MT. Yang kami hormati narasumber yang tidak asing, ini luar biasa ini ya, ahli manajemen, ahli pajak, ya, PNS yang keluar. Ya. Dulu kalau saya ke Garut, ke Tasik, benderanya banyak sekali. Bener kan? Ya bener kan? Dan beberapa direktur perusahaan dulu makanya. Nah itu terima kasih nih hari ini berkenan diundang oleh sahabat-sahabat dari SMM
SMSI dan LIRA. Ini inisiatif yang luar biasa yang kami hormati ya, Ketua SMSI ya, Mas Dwi dan Bapak Wali Kota ya. Jadi Wali Kota LIRA di Tangsel. Wah, ini nggak boleh ketahuan, serius nih. Ya ini Wali Kota ini. Ya hanya beda. Nah, dia Pak Wali Kota itu. Non APBD. Jadi Wali Kota yang sebenarnya ya beliau itu kan gitu. Ya, jadi ya kita satu darah Mas ya. Kalau mengkritisi jangan kenceng-kenceng. Darah saya di LIRA dulu. Kan seperti itu. Jadi terima kasih moderator. Mas siapa ya moderatornya? Nah, ya nggak kenalan tadi sih, nggak saya tahu. Oke. Dan seluruh hari ini Bapak Ibu dari Ormas LSM Setangsel dari PES ini, insya Allah saya juga ada yang kenal dan memperkenalkan diri. Yang belum kenal, saya Sugeng Santoso Pak, Direktur Operasional PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Mohon maaf Pak Agib, seyogianya Pak Dirut hadir, tapi tadi pagi beliau memberikan delegasi, saya yang diminta hadir. Beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, bahasa pejabatnya begitu lah. Pak Dedi kan begitu ya. Jadi hari ini ada FGD. Ini mungkin yang Pemkot belum pernah melakukan, tetapi dilakukan oleh SMSI dan LIRA. Ini bagus sekali karena kepeduliannya terhadap Tangerang Selatan kan begitu ya. Bukan kebenciannya tapi kepeduliannya. Jadi kami sadar betul ya, hal-hal yang perlu kita bedah dalam hal untuk menuju kebaikan dan kebenaran, transparansi yang begitu ya. Yang mungkin Mas Sigit, Mas Dwi belum mendalami betul apa itu PTP, hanya lihatnya sepintas online dan seterusnya. Yang kami harap juga mampir lah ya, mampir ke kantor, itu jelasnya apa sih dalamnya, kalau ini tidaknya. Nah, nanti itu kami undang mampir silakan. Nah, gitu loh. Di wartawan kalau ada yang saya suruh mampir. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Asda, PTP itu apa sih? PTP itu berdasarkan peraturan daerah nomor 2 2013 itu pansusnya Pak Heri, depan saya itu. Nah, jadi kalau tanya mengupas beliau yang tahu apa itu lahirnya Perda nomor 2 kan. Jadi tujuan murninya seperti itu. Hanya lahirnya sebelum muncul PP 54 2017. Kalau sudah muncul PP 54 2017 ceritanya akan lain. Karena ini sebelum sehingga ya seperti ini, tapi nggak apa-apa, tidak terlambat ya Pak ya. Nanti kalau keuangan pakarnya dari Pak Haji. Jadi saat ini berdasarkan perda tersebut ya, PT Pitu Holding ya. Nah, PT Pitu Holding dalam menjalankan entitas bisnis PT Pitu dapat membentuk anak perusahaan dan divisi-divisi. Bahasanya di perda seperti itu. Nah, sebelum menjalankan anak perusahaan, mendirikan atau membentuk anak perusahaan, manajemen PT PIP ya, itu sudah 3 kali pengangkatan direksi. Yang pertama di tahun 2014 sampai 2016, periode kedua periode saya 2016 ya, sampai sekarang, dan kemarin ada lagi direksi yang lowong yang ditinggalkan oleh Direktur Keuangan Pak Ruhamaben, sehingga ada seleksi. Itu sudah mengikuti PP 54 2017 turunannya Permendagri 37 2018 turunan seperti itu. Kalau dulu kami belum mengikuti PP 54 2016. Nah, kemudian di sana ada 3 bidang infrastruktur, bidang ekonomi, dan usaha-usaha lain ya, yang menggali yaitu aset-aset daerah yang berpotensi ekonomi. Nah, di 2016 kami masuk, kami cerita aja, di 2016 kami masuk, kami menyusun namanya RJPP, yaitu Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2016 sampai 2021 pasti. Nah, ini sudah habis dan kami sedang menyusun kembali, dan insya Allah bulan Desember ini kita sampaikan ke Dewan Pembina agar RJPP itu dibuat lebih matang. Nah, salah satunya di dalamnya rencana pembentukan 3 anak perusahaan yang saya bahas. Nah, seperti itu di RJPP yang ada itu. Nah, usaha yang kami lakukan di PTP yang pertama adalah pengelolaan air minum. Jadi itu sesuai dengan surat keputusan wali kota, dikarenakan
Tangsel itu belum ada kegiatan khusus air minum, sehingga PTP diminta waktu itu melayani ke Pemkot. Karena Pemkot ini airnya waktu itu kotor sekali, sehingga kita bekerjasama dengan PDN PKR. Awal mulanya air minum seperti itu. Nah, sebetulnya di akhir 2016 kami akan memberikan anak perusahaan khusus penyelenggara air minum. Nah, tetapi hasil konsultasi ke Kementerian PUPR dan waktu itu BPSPAM belum dibubarkan, itu tidak boleh, harus bersifat khusus di UMB itu. Nah, oleh sebab itu saran dari kementerian buat divisi terlebih dahulu itu sebagai cikal bakal nanti kalau ada PDN itu dipisah, kasihkan aja PDN, ceritanya seperti itu. Kemudian kenapa ada usaha transporter limbah medis? Jadi arahan pemegang saham Tangerang Selatan itu kotanya harus bersih, lingkungannya harus sehat. Jangan sampai limbah-limbah medis itu berserakan, karena dulu sering di koran itu sering ditemukan limbah medis berserakan, ada di Ciputat, ada di Pondok Aren, ada di perapatan Duren dan seterusnya. Sehingga pemegang saham menyampaikan untuk wali kota coba itu ikut berperan di situ, sehingga kita menunjukkan yaitu bisnis transporter limbah medis yang kita lakukan bersama dengan PT Wasek yang ada di Cirebon. Awalnya dengan Medifest yang ada di Kerawang, kemudian PT Senang-Senang Jaya, karena peleburan limbah medis itu di Indonesia waktunya ini baru ada 4. Nah, tetapi Medifest ditutup sementara, Senang Jaya ditutup sementara, kami bersama dengan PT Wasek Internasional yang ada di Cirebon. Jadi kami hanya transporternya dari puskesmas, dari rumah sakit, dari ini kita kumpulkan, kita bawa ke PT Wasek. Kemudian kita juga diberikan delegasi, yaitu adalah untuk mengelola IT, khususnya Tangsel P dan infrastruktur pasi. Yang harapannya nanti di Tangerang Selatan itu kabel-kabel itu tidak semrawut. Coba kita benahi mulai dari gaping, mulai dari fiber optik dan seterusnya. Itu harapannya pemegang saham. Makanya PTP diberi mandat untuk ikut mengelola IT. Yang berikutnya adalah pasar. Dan tadi disampaikan oleh Pak Asda, dari 3 pasar yang diserahkan, pasar Sekom, pasar Jombang, dan pasar Bintaro sektor 2. Nah, bagaimana mengenai pendapatan perlu kami sampaikan. Jadi di 2014 PTP itu masih mengalami kerugian, kerugian tahun berjalan kurang lebih 1 miliar. Kemudian 2015 mengalami kerugian 1,2 miliar. Kemudian di tahun 2017 mengalami kerugian 3,1 miliar. Nah, kemudian 2018 2,4 miliar. Baru 2019 PTP membukukan laba berjalan 2,4 miliar. Nah, laba bersih di 2019. Kemudian 2020 membukukan laba bersih 3,2 miliar. Itu berdasarkan hasil KAP, kantor akuntan publik. Nah, kenapa yang jadi permasalahan kok belum setor di PAD? Nah, pada 2019 yaitu adalah hasil KAP 2020 untuk tahun buku 2019 sudah dilukan, dilut itu dibagi ya Pak, saya dibagi 50% setor ke PAD, 50% untuk dana cadangan dan seterusnya. Akan tetapi di situ kami suruh konsultasi ke BPKP, PTP konsultasi ke BPKP, jangan dulu, harus sesuai dengan undang-undang PT. Memang betul kalau kita perhatikan di PP 54 2017 di sana menyebutkan ya, itu BUMD yang badan hukumnya itu berbentuk persiroda, ya, persiroda, maka tunduk kepada undang-undang PT. Sehingga kita harus tunduk ke undang-undang PT. Nah, harus membuka cadangan minimal 20%, kemudian harus menutupi rugi berjalan seperti itu. Nah, di tahun 2020 kita dapat menutupi kerugian kurang lebih 5,6 miliar, sehingga kerugian akumulasi saldo rugi berjalan 2014 sampai 2020 itu tinggal 3,8 miliar. Yang harapan kita ya 2023 ini bisa selesai lah kerugian itu. Harapan kita seperti itu. Dari sekitarnya seperti itu, nanti kita bisa tanya jawab, kira-kira bisa kita gali lebih dalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama menanya Pak, paling tidak ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi terkait dengan ini juga yang sudah dianggarkan dan sudah 3 kali melakukan namanya pengangkatan direksi mulai tahun 2014. Dan yang sebetulnya yang paling penting di sini terkait dengan kerugian yang dilakukan tahun 2014 yang katanya ada kurang lebihnya 1 miliar, di tahun 2015 1,5 miliar. Tahun 2017 juga sampai 2018 juga mengalami kerugian, baru di tahun 2019 mengalami laba bersih, dan 2020 laba bersihnya itu menjadi sudah mengalami laba bersih dan menutup kerugian yang sebelumnya menjadi total harganya di 5,6 miliar, dan kalau di total keseluruhan 38 miliar. Itu kerugian yang masih ada di PTP sampai sekarang sejak dia itu didirikan. Dan saya pikir ini menarik kalau ada sesuatu yang badan usaha milik daerah yang dibuat oleh wali kota dan itu merupakan turunan dalam tanda kutip itu eksekutif, maka ada peranan dalam konsep trias politika yang disebut dengan legislatif. Nah, legislatif yang mendampingi untuk mengawasi tentang PTP ini, di sini ada perwakilan dari daerah, perwakilan rakyat daerah, paling tidak sejauh mana peran anggota DPRD untuk mengawasi tentang PTP yang ada di Tangerang Selatan ini. Dan kita kedatangan pemateri yang cukup mumpuni dalam bidang ini, dan mereka paling tidak kita menanyakan sejauh mana peran anggota DPRD mengawasi PTP dan apa yang dia ditemukan dan apa yang menjadi titik permasalahan yang ada di PTP itu sendiri. Saya pasarkan untuk pemateri pertama, narasumber yang pertama dari anggota DPR, saya pasarkan kepada Ibu Sulfa. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asda, Pak Sugeng, terus seluruh hadirin sekalian yang pada kesempatan ini hadir. Saya hormati rekan-rekan kami dari DPRD Kota Tangerang Selatan yang pada kesempatan ini juga bisa hadir di sini. Salawat dan salam kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dari Allah kita sebagai umat sampai akhir zaman. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih bapak-bapak, abang-abang semua yang sudah memberikan undangan kepada kami sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari fraksi Gerindra. Sebenarnya di sini juga diundang juga dari fraksinya ya, Pak Ahmad Tauki. Dan kami ada di Komisi 3. Kebetulan PTP itu berhubungan mitra kerja dengan kami di Komisi 3. Yang kami lakukan setiap kami, selain kita pengawasan di rapor, setiap itu kita kan ada rapat kerja koordinasi dengan PTP. Kita sering mengingatkan kepada PTP apa yang memang disampaikan oleh Pak Sugeng, bahwa PTP memang sudah mempunyai laba yang memang, tapi ada ketentuan yang belum bisa diberikan PAD-nya ke pemerintah Kota Tangerang Selatan menurut aturan ketentuan, dan itu harus dilakukan dulu, harus dilaksanakan dulu. Kalau memang sudah selesai 2023 itu akan bisa menambah PAD Kota Tangerang Selatan. Itu yang memang mungkin kalau lebih jelasnya lagi, di sini juga ada dari Komisi 3 didampingi oleh Pak Ajis dan Pak Wawan, nanti akan menambahkan seperti apa selama ini kita mengawasi perjalanan PTP. Dan alhamdulillah insya Allah kami dari DPRD Kota Tangerang Selatan pasti akan memberikan pengawasan yang memang lekat gitu loh. Karena salah satu fungsi kami adalah pengawasan gitu. Salah satunya dengan mitra kerja kami adalah PTP. Itu Pak. Itu saja mungkin dari saya sebagai perwakilan dari Komisi 3. Mudah-mudahan nanti akan diberikan kelengkapannya dari Pak Wawan dan Pak Ajis. Kami silahkan Pak Wawan dan Pak Ajis untuk menguraikan kembali penambahan dengan tadi yang saya uraikan Pak. Itu yang memang selama ini kita selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada PTP, dan insya Allah apa yang memang disampaikan itu terjadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya Bu, ini umpamanya pertanyaannya barusan ini mau dibingkai dengan selanjutnya perwakilan dari Pak Saiful Kan, dan
selama Komisi 3 itu kan tugasnya Ibu di Komisi 3 sudah memberikan beberapa saran atau mungkin beberapa saran kepada PTP terkait bagaimana PTP itu ke depan. Dan untuk kemudian kita lanjutkan terkait dengan diskusi ini, saya pasrahkan kepada Bapak Muhammad Aziz. Beliau selaku dari fraksi Golkar paling tidak memberikan gambaran apa peran DPRD yang selama ini diberikan terhadap sebagai fungsi pengawasan terhadap PTP. Dan kita ketahui PTP ini merupakan salah satu turunan dari wali kota itu sendiri. Maka otomatis peran DPR itu mempunyai peran fungsi untuk mengawasi bagaimana dana badan usaha milik daerah itu diserap dan dapat digunakan oleh masyarakat yang ada di Tangerang Selatan ini. Kira-kira seperti itu pertanyaan yang paling krusial terhadap anggota DPR. Dan saya pasrahkan kepada Bapak Muhammad Aziz untuk memberikan pemaparan waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Adi, sehat ya? Pak Dandi, Moderator Pak Sugeng, kemudian kawan-kawan saya Komisi 3 dan juga perwakilan dari fraksi Demokrat, Hanura. Ya, ada Hanura yang dalam Demokrat. Kemudian fraksi Gerindra, Bu Juba sebagai Ketua Komisi 3, Pak Wawan, Ketua Bapumperda. Kemudian juga dia di Komisi 3. Kemudian enggak ada sejarah no. Empo Ina, apa kabar semua? Baik. Dan juga yang saya hormati ada Wali Kota Lira, ada Gubernur Lira, Bang Herdi semua. Kemudian dari SMSI dan rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini. Pertama, kami bersyukur pada Allah SWT, mudah-mudahan umat kita ini mendapatkan keberkahan dari keriduan dari Allah SWT. Saya terima kasih tadi di telepon nama Haji Abi, ketua fraksi saya. Kebetulan saya sebagai, nama saya Muhammad Aziz, saya sebagai pimpinan fraksi sekretaris fraksi Golkar, kemudian juga sekretaris Komisi 3. Jadi dari dulu jabatannya, dari dulu sekretaris, jadi dibilang spesialis sekretaris jadi. Saya melihat pertama judul yang dikirim nih, FGD-nya. Kalau sebelum dikirim, kalau sedikit ngasih tahu saya minta diganti aja judulnya. Udah lama, saya ingin judulnya yang bagus tuh ekspektasi dan realitas. Jadi antara ekspektasi PTP dan realitas PTP. Jadi harapan, mimpi-mimpi itu ekspektasi PTP. Bukan PTP nya, kitanya, dan realita PTP yang sekarang. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Zulfa, beliau adalah Ketua Komisi 3 yang memang rutin kita rapat evaluasi, kemudian rapat koordinasi dengan PTP karena termasuk mitra dari Komisi 3. Dan saya juga periode lalu dari Komisi 3. Jadi kalau bahasa saya ini pribadi yang dicatat dulu ya. PTP kalau ekspektasi pribadi lah yang mutualnya. Jadi tidak bermutu cuma ngabisin biaya. Karena ekspektasi pribadi dan rekan-rekan juga terlalu tinggi, terlalu banyak harapan-harapan yang kita berharap penuh kepada PTP sejak berdirinya zaman Pak Bang Hersum 2013 berdirinya PTP itu, kemudian digelontorkan dana 87 miliar 120 juta di PRDA. Tahun 2014 itu Perdanya mengamanatkan memberikan PTP sebesar 87 miliar 120 juta. Gitu Bang ya? Kenapa nggak dilembungin? Karena 1%-nya rencananya mau dikasih ke operasi ya, Bang ya? Ya seperti itu. Perjalanan kita berikan
3 tahap. Tinggal tahap terakhir yang belum kita berikan karena melihat kinerja PT Pitch. Saya ingat ketika rapat evaluasi dengan PT Pitch, yang pertama saya tanyain, PT Pitch duitnya ada berapa cashnya sekarang? Ditaruh di mana? Di bank apa? Taruh deposito atau giro? Itu yang saya tanya. Pak Sugeng pasti udah bosan setiap rapat kan? Pak Sugeng, duitnya yang cash ada berapa? Gitu. Pasti ditanya itu. Kemudian ditaruh di bank mana? Deposito atau giro? Bunganya berapa persen? Karena itu penghasilan rutin PT dari giro dan dari deposito. Selanjutnya kami juga bertanya kepada PT terkait ini yang mungkin sedikit saya informasikan. Saya bertanya kepada dulu Pak Gubernur dengan Pak Muhammad terkait insinerator yang dibeli dengan uang PT PIT sampai sekarang di mana? Sampai saya ngotot, udahlah daripada ngabisin tadi layak mutual layaknya itu insinerator kita beli, kita nggak bisa dipakai, tapi kita belanja apa? Kita biayai terus, jual, bingung Bang jual, gitu kan? Kiloin, bingung juga, gitu kan? Siapa yang mau beli, gitu kan? Ada mah murah, yang beli, bayangin kalau kiloan besi kan murah. Nah itu ya, perjalanan. Selanjutnya berkembang PT PIT mengelola limbah, kemudian juga punya di dalam RGPP waktu itu ingin punya bank DPRS. Kemudian PT PIT bikin divisi air minum resmian kerjasama dengan PP Infrastruktur waktu itu Pak Suwong. Ya udah, saya bilang mau bilang apa lagi? Tugas kami kan 3 tupoksinya tadi, tupoksi dewan pengawasan. Kalau bicara undang-undang, bicara regulasi, kerjaan PT PIT itu programnya semua ada di RGPP. Nah, RGPP-nya ini sudah ada. Begitu kita Pak, RGPP-nya gini. Kami ditugaskan harus begini gitu. Bikin bank syariah, BPS syariah, bikin divisi air, kemudian pengembangan ini udah ada. Jadi mohon maaf ini, sebenarnya kalau kita balik lagi, kan kita tanya dulu sebelum disahkan. Tadi Pak Sugeng, ini RGPP-nya sudah selesai nih, baru mau disusun. Nah itu salah satu kelemahan kami. RGPP ini tidak kami tahu sama sekali. Nah, itu kewenangan dari pemilik saham. Undang-undang MD3, Undang-undang 23 2012 tentang pemerintah daerah, DPRD sedikit bukan sangat banci. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Semua kewenangan masuk ke dalam pemerintah kota. Karena pemerintahan, ibaratnya kalau sering menggunakan senior saya, kalau Bang Sihab itu bilang DPRD sama wali kota ibarat suami istri. Ngomong MC ini berapa menit ya ngomong? Iya, karena dari tadi kayak dibatasi ngomongnya. Itu Bang ya, mestinya dibatasin. Lalu kalau dibatasi sampai maghrib bisa ngomong. Tapi enggak apa-apa. Saya mengapresiasi ini luar biasa kita bersama-sama. Terakhir, kalau tadi juga. Pertemuan kita ini ingin mengetahui tadi ekspektasi kita dengan realita. Karena ekspektasi kita ini sangat besar, saya sering dan berulang kali bahasanya begini. Itu uang yang sudah digelontorkan 60 miliar ya Pak Sugeng ya? Hah? 65 miliar. Itu kalau saya buat modal bikin rujak bebek, ya kan? Buat dagang di seluruh Tangsel, mungkin untungnya udah berlipat-lipat loh. Kemudian kita kasih dagang bakso, dagang bubur segala macam. Itu sering kita bicara seperti itu. Dan
ini kan kembali lagi, kalau kita berpikir bahwa uang yang sudah kita gelontorkan ke PT PIK, kita ingin bersama-sama menikmati. Apalagi tadi bahasanya bagaimana sih masyarakat Kota Tangerang Selatan menikmati apa yang sudah direncanakan oleh PT PIK, minimal tadi terkait PDAM. Terkait realita, ini kan kembali lagi kepada kita, apakah PT PIK ini kita inginkan sesuai dengan regulasi aturan dengan keinginan kita masing-masing masyarakat. Nah, pertemuan kita pada sore hari ini yang paling penting adalah kita menginventarisir. Kita lihat bahasanya DIM-nya, daftar inventaris masalah di PT PIK itu di mana. Kalau cuma persoalan misalnya di komisaris, di direksi, kemudian kinerja atau fungsi pengawasan yang lain, itu kita jadi catatan. Dan yang paling penting pertemuan kita ini adalah solusi, saran-saran untuk memberikan solusi buat PT PIK agar memaksimalkan kinerjanya. Ini yang perlu kita catat. Dan yang terakhir nih yang paling penting adalah tindak lanjut dari solusi tersebut. Ini yang paling penting. Jangan pertemuan kita ketika sudah kita menginventarisir masalah-masalah yang ada di PT PIK kemudian selesai. Saya ingin ini keterbukaan kita semua sebagai anggota DPRD, kebetulan di Komisi 3 yang memang tupoksinya artinya yang Komisi 3 ini berpartner, bermitra dengan PT PIK, ini bisa mendapatkan informasi dan juga mengawasi agar kinerja PT PIK yang diinginkan sesuai dengan regulasi, dengan aturan ini bisa maksimal. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir, terutama kepada Lira Taksel, kemudian SMSI dan juga rekan-rekan semua. Ini pertemuan kita sangat bermanfaat dan saya berharap ini bukan yang sekali dan yang terakhir. Biasanya begitu, anak-anak saya ayam juga. Bung Sigit, ini segera selesai kita inventarisir, tindak lanjut nanti kita bikin lagi pertemuan SBD-nya apa sebulan sekali atau mau kita tindak lanjut dan seterusnya. Ini saya berharap pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir. Dan kami jujur DPRD sangat senang dan kami siap memfasilitasi. Kemudian juga kita kalau sekarang karena konsumsinya alasannya terlambat suratnya cuma air minum, tapi mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kita makan bebek songkem atau rujak bebek gitu Bang ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan juga kesempatan waktu yang saya diberikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya ingin pertanyaan, kenapa anggota DPRD itu ada sedikit pembatasan wewenang dalam untuk mengawasi tentang PDP kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan PDP tadi yang merasa dirinya banjir dalam tanda kutip, apakah itu diberi oleh peraturan itu sendiri atau memang tidak ada suatu peraturan yang mengatur tentang itu. Secara saya dalam teori pendidikan kan biasanya diatur bahwa anggota legislatif itu mempunyai hak dan mempunyai wewenang untuk kemudian mengawasi jalannya proses perizinan yang ada di eksekutif oleh dari daerah dan tidak ada wali kota yang mempunyai pengawasan dari wali kota. Dan yang menarik juga terkait dengan anggaran yang disebutkan oleh narasumber tadi, saya baca di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di pernyataan modal itu ada di pasal 1, di pasal 2 di ayat 1 bahwa
kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji yang tidak asing lagi ya kan, mentor saya, moderator, Pak Sulan, teman-teman DPRD dari Komisi 3 dari Keluarga Fraksi, wakil khusus sebelah kanan saya sesepuh saya, atau saya Heri Supardi, Gubernur Lira, SMSI, Mas Dwi, Wali Kota Lira, dan pendampingnya Bapak Elban, teman-teman yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak berbagai rasa hormat. Ini PTP ini never ending story ya. Selalu hangat dibincangkan, selalu seru ya. Tadi kalau teori sosialnya itu kenapa jadi masalah? Masalah itu pasti timbul karena harapan dengan kenyataan tidak seimbang. Kalau tadi Bang Haji sampaikan adalah ekspektasi dan realita, teori sosialnya itu gampang. Masalah itu hadir pasti karena harapan tidak menjadi kenyataan. Ya, maka teorinya dua untuk menyelesaikan, tingkatkan usaha atau turunkan ekspektasi. Itu doang saja kan ya, teorinya gitu kan. Tinggal kita hari ini mau pakai teori yang mana, menaikkan usaha, ya kan? Caranya seperti apa? Atau jangan-jangan emang udah begini ada di PTP? Ya sudah, turunkan ekspektasi kita semua, ya kan? Tapi apakah pantas kita begitu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu bicara mengenai untung rugi, mungkin kalau sama Pak Haji udah dikulitin nih. Cuma sebentar saja saya menilai sebagai mantan pengusaha ya. Saya punya duit 60 miliar. Saya pakai BI rate deposito 5%. Maka dikalikan 60 miliar per tahun 3 miliar. Dikali 6 tahun berjalan 18 miliar. Harusnya kita sudah mendapatkan 18 miliar pembukuan kita. Sederhana kan? Pertanyaannya hari ini seperti apa PTP dibanding tadi? Teori kedua, kita menggunakan misalkan pendekatan saham. BJB rilis di tiap tahunnya di 20 ke 30%. Oke? Net profit 1 tahun. Maka itu lebih fantastik. 12 miliar per tahun dikali 6 tahun berjalan. Maka menghasilkan 72 miliar. Maka pertanyaannya hari ini posisi PTP di mana? Dari hal itu maka akan dilihat untung meruginya PTP. Menurut saya sederhana saja pendekatannya. Maka yang menjadi masalah adalah ada di RJPP-nya. Ketika wali kota sudah mengesahkan RJPP-nya dan itu dinyatakan itu adalah bagus, ya kalau mau dikritisi ya si pemegang korupsi ini. Gitu Pak Dandi menurut saya, ya kan? Karena saya masuk di pertengahan jalan dan saya tidak bisa membicarakan apa-apa. Dan yang menjadi masalah adalah fungsi dan wewenang Dewan itu lemah. Karena itu sudah terkunci di PP 54 sebenarnya mengenai PT. Oleh karenanya saya menghimbau kalaupun nanti menjadi rekomendasi yang perlu diperhatikan di 2021 adalah mengenai RJPP. Ekspektasi tadi, ya kan? Harapannya mau seperti apa? Hitung-hitungannya. Fail to plan, plan to fail. Gagal dalam merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Maka kata kunci untuk ke depan adalah bagaimana kita bisa mengamati RJPP ini. Oleh karenanya yang perlu menjadi perhatian kita dan diskusi kita hari ini, kenapa sih PT PIT itu dianggap gagal? Oke. Saya mengidentifikasi itu ada beberapa ya kan. Mungkin perencanaannya atau mungkin kalau kayak saya istilahkan ada kereta kuda. Kalau ada kereta kuda 6 kuda itu ada salah satunya sakit atau sudah tua sehingga tidak bisa diajak berlari, ya sudah tinggalkan kuda tua itu, ya kan? Tinggalkan ya, kuda yang sakit itu, ya kan? Ya enggak, ini identifikasi permasalahan ya, identifikasi permasalahan Pak Dandi, ya kan? Nah ini kata kuncinya adalah bicara mengenai profesionalitas. Artinya the right man in the right person, the right man in the right place. Ini menjadi kata kunci kesuksesan kita. Atau jangan-jangan
Di sisi implementasi dan controlling monitoring sederhana. Oke, cuma 3 manajemen kata kuncinya, ya kan? Dalam planning, dalam pelaksanaan, dan controlling monitoring. Nah, rasanya kalau DPRD itu saya ingat dalam penentuan Perda 1 2020 menyertakan modal untuk pasar. Silakan dibuka risalah rapatnya. Saya satu orang yang memprotes untuk tidak diberikan ke PT PIT. Pak Sugeng tahu itu. Saran saya saat itu adalah meminta Bu Airin untuk istikharah untuk diserahkan kepada PT PIT. Dan yang kedua, saya minta untuk pasar itu dikelola oleh BUMD khusus, tidak oleh PT PIT. Karena saat itu saya kinerja saya, patokan saya, nilai saya itu nilai investasi berdasarkan yang terendah BI rate dalam masalah deposito. Terus oleh karenanya bentuk tanggung jawab saya adalah, saya ingat guru saya Pak Sugeng sendiri, Mas Wawan, perda itu bisa dibatalkan oleh perda. Itu rumusnya beliau. Maka saya akan membatalkan perda yang lama dengan perda yang baru. Membatalkan permodalan sampai Pak Dandi mengeluarkan yang namanya analisa investasi untuk PT PIT ini. Oleh karenanya Pak Sugeng makanya hati-hati memilih murid. Murid Anda cerdas, murid Anda cukup teliti, ya kan? Saya waktu itu saya tanya sama beliau, boleh nggak? Nggak boleh. Gimana sih Pak Sugeng? Perda itu yang bisa membatalkan perda. Maka Perda 1 2014 bisa dibatalkan oleh Perda 2021 Pak Sugeng, atau 2022. Pembatalan penanaman modal bisa saja kalau dianggap nanti RJKP-nya tidak firm. Begitu mungkin pandangan saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf suhu. Memberikan saran terkait dengan kinerja dari RJKP. Yang paling menarik mungkin yang kita perlu kritisi ada terkait dengan perdanya juga yang disampaikan oleh Bang Wawan tadi, bahwa kesimpulannya yang paling menarik sebetulnya perda bisa dikatakan oleh perda. Ya, sebetulnya bisa dilakukan mengingat kita itu dalam konsep negara hukum paling tidak undang-undang yang lama itu bisa diganti dengan undang-undang yang baru. Ya. Atau kita melakukan konsep judicial review, kayaknya itu agak ribet dan makan proses panjang. Paling tidak dilakukan dengan cara itu selama dia itu demi kemaslahatan masyarakat dan saat ini itu seluruh berhadapan. Dan nanti berikan menjawab untuk tanggapi terkait dengan ini kepada narasumber yang ada di sebelah. Dan untuk narasumber selanjutnya saya pasrahkan kepada Bu Rida dari perwakilan dari Partai Sosialis Indonesia. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Moderator. Ya, moderator nama saya Nawari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Medi, Aji, kemudian dari Lira, Pak siapa ya? Pak Sigit ya. Ya, dan teman-teman yang hadir serta juga teman-teman dari DPRD. Terima kasih untuk waktunya. Menarik sekali tadi kalau disampaikan terkait dengan kita sebagai mitra dari wali kota adalah punya fungsi sebagai pengawas. Yang saya tahu untuk DPRD itu sebetulnya DPRD juga bagian DPRD daerah itu bagian dari eksekutif, gitu ya. Nah, pertanyaan tadi di awal menarik sekali, kenapa kita dilemahkan? Kok banci gitu ya? Setuju sekali dengan teman Pak Aziz yang saya hormati bahwa siang hari ini kita mempunyai ekspektasi dan harapannya ekspektasi itu terwujud gitu ya. Tapi kenapa tadi disampaikan kita banci gitu ya? Kan memang terikat pada PP 54 tahun 2017 itu di pasal 32 Kemendagri nomor 119 bahwa evaluasi BUMD hanya dapat dilakukan oleh BUMD tersebut, kemudian pemerintah daerah, kabupaten kota, dan kementerian.
Sementara untuk di perwalnya pasal 7 perwal 15 tahun 2014 menyebutkan bahwa ada pihak yang berhak melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal terhadap tahap kedua dan seterusnya adalah DPMTSP. Sayang sekali dari DPMTSP itu sebagai mitra kami juga, kebetulan saya Komisi 3, itu tidak ada setiap bulan laporan yang seharusnya. Tadi seperti Pak Sugeng, oh ya mohon maaf tadi Pak Sugeng saya kurang menyapa. Harus Pak Sugeng. Ya yang saya hormati Pak Sugeng. Disampaikan bahwa setiap bulannya ada laporan. Nah, itu yang kami tidak dapat. Simpel saja, kalau saya sebagai wakil rakyat melihat ini di mana warga yang membayar pajak dan BOD ini dibiayai oleh APBD, pastinya BUMD ini dibentuk untuk didasarkan pada pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Nah, pertanyaan saya, kebetulan ada Pak Sugeng di sini, maka PTP telah memberikan pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan dari pembiayaan BOD ini, yang mana pastinya masyarakat sendiri merasakan dampaknya. Pertanyaan dari konstituen saya, itu kadang-kadang PTP yang mana sih? Apa sih yang telah dilakukan untuk kami? Padahal dana yang digelontorkan adalah pajak kami juga, gitu kan? Mungkin nanti Pak Sugeng bisa menjawab. Dan sebagai DPRD, di mana pengawasan kami tadi dilemahkan, saya hanya satu berharap bahwa ekspektasi yang tadi sudah disebutkan dapat terwujud, walaupun mungkin kami tidak punya wewenang atau kuasa untuk intervensi. Dan semoga harapan untuk PTP maju ini bisa berdampak bagi masyarakat dan juga bagi kami sebagai anggota DPRD juga boleh merasa bangga memiliki PTP. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan. Itu sebetulnya menjadi gambaran nanti ke depan apa yang anggota DPRD bisa kita lakukan sebagai representasi dari masyarakat itu sendiri. Apa kemudian memberikan suatu atau mungkin melakukan evaluasi terhadap kita sendiri, atau mungkin suatu peraturan yang memberikan suatu pengawasan terhadap PTP itu sendiri. Nanti pertanyaan kita lanjutkan ke perwakilan dari PTP, tapi setelah narasumber sudah menghadiri untuk pada acara sore hari. Selanjutnya untuk acara selanjutnya kami pasrahkan kepada saya pasrahkan kepada anggota DPRD, mantan anggota DPRD Tangsel, kepada Pak Heri Sumardi untuk kemudian memberikan tanggapan dan penggambaran. Paling tidak sebagai mantan itu punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati utusan dari Pak Wali Kota Pak Dandi. Beliau dulu sahabat saya ketika sama-sama kita bangun Tangsel di awal. Bang Ajib, pakar pajak, sekaligus beliau banyak memperhatikan perusahaan-perusahaan nasional sebelumnya. Artinya beliau tahu persis bagaimana perusahaan yang sakit, bagaimana perusahaan yang sehat. Barangkali nanti akan disampaikan lebih detail. Para anggota Dewan, Bang Ajis, Bang Wawan, Bu Ida dari PSI, dan teman-teman lain, ada Bung Heri Lipkor, Bang Buyuk selaku yang selama ini banyak memperhatikan PTP. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah kita bisa berkumpul diskusi terkait dengan PTP. Secara pribadi saya sesungguhnya punya tanggung jawab moral terhadap perjalanan PTP. Bahkan di beberapa media sampai orang-orang yang menyusun perda sebelumnya
jadi tersangka. Karena dengan perda itu sehingga seolah-olah Dewan itu tidak memiliki fungsi apapun dalam rangka melakukan pengawasan. Saya coba sedikit bicara sejarah terkait dengan berdirinya BUMD. Ada 3 persoalan ketika kita pertama kali mendirikan BUMD. Siapa sih orang yang akan membuat bisnis plan dalam rangka kita membuat BUMD? Karena pada saat itu direksinya belum ada, komisarisnya belum ada. Kemudian kalau kita mendirikan PTP itu kita harus ada bisnis plan, ya bisnis plan-nya nggak ada. Sampai akhirnya kami waktu itu sebagai pimpinan pansus pembentukan BUMD memanggil Pak Oting. Pak Oting kebetulan beliau itu kepala kantor penanaman modal. Akhirnya disepakati Pak Oting lah yang ditunjuk untuk membuat bisnis plan. Sampai bagaimana kemudian ketemu angka dan sebagainya. Persoalan yang kedua ketika bisnis plan itu dibangun, dalam bisnis plan itu kur bisnis apa yang akan diambil? Waktu itu banyak sekali memang wacananya banyak, mulai dari persoalan konstruksi, parkir, pasar, BPR, kemudian perusahaan distribusi dan sebagainya. Banyak yang kemudian akhirnya kita tetapkan 5 kur bisnis yang akan kita jalankan. Harapan pada saat itu dari 5 kur bisnis yang akan kita bangun, paling tidak BUMD itu bisa menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 1.000 orang. Kok bisa? Kan pertanyaannya kok bisa? Jadi kalau saja saya hitung misalnya kita bicara parkir saja. Parkir yang hari ini banyak dikendalikan preman, kalau waktu itu kemudian ditindaklanjuti dilakukan, diambil alih oleh BUMD, maka baik mereka yang bekerja dalam parkir on street maupun off street adalah menjadi karyawan BUMD, dan mereka tidak lagi dengan premanisme hari ini. Dan untungnya luar biasa. Saya coba kasih gambaran kemarin ketika ada lelang parkir. Dari sebelum-sebelumnya Pemkot hanya menerima uang setahun 3 miliar. Hanya dalam waktu hitungan 1 bulan kita bisa memasukkan dari aspek PAD dengan hanya 9 titik parkir itu mencapai 26 miliar. Ini kan luar biasa. Nah, pilihan kenapa kur bisnis itu pada 5 kur bisnis tadi, sesungguhnya ini kan sangat konservatif. Sangat konservatif, kita hanya bicara pasar, bicara parkir, bicara BPR, kita bicara distributor, dan ada 5 bidang usaha. Jadi secara ini saja sebenarnya pada tahun pertama kita berharap ada keuntungan yang jumlahnya luar biasa dalam bisnis plan yang disampaikan oleh Bapak Oting selaku kepala BPM. Dan yang kedua, saya sebagai pimpinan pansus pada saat itu dengan Pak Ruham Apil diutus untuk bertemu dengan PDAM Kabupaten Tangerang. Akhirnya kami bersepakat dengan PDAM Kabupaten Tangerang terkait dengan usulan-usulan bagaimana kita bekerja sama dalam rangka pengelolaan air dengan PT Kertara Harja. Bagaimana mendapatkan sahamnya? Sahamnya berdasarkan jumlah aset yang ada di Tangsel, yaitu dihitung panjang instalasi dan debit air yang dijual ke DKI sebagai bentuk konversi saham dari aset yang kita miliki menjadi saham di hasil kerjasama kita dengan Kabupaten Tangerang. Kebetulan pada saat itu PDAM juga baru dihapuskan hutang-hutangnya dari Kementerian Keuangan. Artinya 2 aspek itu saja yang saya sampaikan, sebenarnya parkir, kemudian PDAM. Dalam tahun yang pertama kita sudah bisa mendapatkan laba sesungguhnya. Kembali pada persoalan hari ini, tadi disampaikan oleh Bapak Dewan yang terhormat, kalau saja modal yang digelontorkan oleh APBD senilai 65 miliar itu kemudian dihitung berdasarkan bunga bank yang beliau sampaikan, itu untungnya udah lumayan. Nah, hari ini kan
menjadi persoalan. Saya hanya mau mengkritisi terkait dengan ketidakmampuan teman-teman dewan bagaimana mengkritisi PTP. Bagaimana kalau pimpinan dewan dalam paripurnanya meminta kepada wali kota dan melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa, kan bisa. Bisa jadi dewan tidak bisa tembus karena terbentur dengan peraturan perseroan. Tetapi kalau pimpinan dewan meminta kepada wali kota agar dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa, kan memungkinkan. Jadi nggak ada kata tidak. Jadi kalau hari ini katanya dewan itu tidak mampu masuk ke BUMD, menurut saya sebenarnya lebih pada nyalinya, Pak Haji. Saya yakin dewan itu nggak punya nyali hari ini. Dulu ya mohon maaf, saya rakor pun harus saya yang hadir. Sekarang dewan hari ini jangankan manggil seka, manggil kadi saya datang cuma kadi. Ini kan persoalan. Artinya kelembagaan yang dibangun oleh dewan-dewan sebelumnya ternyata tidak dilanjutkan sampai hari ini. Bahkan bicara PT PIK saja, mereka banyak hambatan. Padahal diberikan kewenangan luar biasa. Jangankan hanya mengurus PIK, mohon maaf ya. Jangankan hanya mengurus PIK, bahkan jauh lebih besar kewenangannya ada. Hanya saja barangkali nyali atau mungkin bisa jadi sebagaimana teman-teman dari PSI menyampaikan bahwasanya DPRD ini bagian dari pemerintah daerah. Kalau sudah menjadi bagian pemerintah daerah, maka tidak boleh mengkritisi pemerintah daerah, itu persoalan. Artinya sebuah stigma yang memang sengaja dibangun sehingga kita takut bicara. Menurut saya dengan pertemuan hari ini rasanya saya termasuk orang yang sering lu kemarin kemana aja Bang? Padahal selama membangun Tangsel pada saat awal kami menjadi DPRD, kelembagaan itu kan ada. Kelembagaan yang masuk bukan dalam bentuk struktural, ya kelembagaan bagaimana tradisi di dewan dan eksekutif, bagaimana tradisi, bagaimana mengkritisi dan sebagainya. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, saya dengan teman-teman Demokrat barangkali dalam sejarah di Tangsel dulu. Pak Sugeng mungkin dulu saksi kita terkait dengan kebijakan yang kita tidak sepakati. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena kita sayang terhadap Tangsel. Nah, hari ini menurut saya teman-teman DPRD rasanya misalnya Pak Haji, beliau ada di Golkar, kan tidak menjadi tabu semestinya mengkritisi pemerintah hari ini, walaupun misalnya Pak Wali Kota itu kemarin diusung oleh Golkar. Karena sesungguhnya mengkritisi itu kan vitamin. Tangsel itu milik kita. Jadi kalau kita mengkritisi bukan berarti kita benci terhadap Tangsel, justru kita menginginkan Tangsel itu jauh lebih baik dari apa yang ada hari ini. Itu sebagai gambaran masukan buat Pak Sugeng, mudah-mudahan kalau ada kesempatan gitu ya, kita tidak terus bersandar pada regulasi. Karena ketika ada regulasi ada lagi regulasi yang lain. Jadi kalau kita terus bersandar pada sebagaimana Pak Juawan katakan, RJPP-nya sudah terbentuk Pak, kita tidak bisa bergeser dari ini. Ini kan regulasi. Regulasi itu tidak kemudian kita menjadi eksklusif, kita tidak bisa menjadi kemudian tidak boleh disentuh siapapun. Menurut saya ini persoalan yang terjadi antara DPRD dengan PT PIK. Oleh karena itu, pertama barangkali kalau boleh saya simpulkan moderator, saya menginginkan DPRD hari ini lebih tajam daripada DPRD yang ada sebelumnya. Kita tidak bisa tersandra pada RJPP, kita tidak tersandra dengan stigma yang tadi disampaikan bahwasanya eksekutif dan legislatif adalah sebuah rumah tangga. Begitu, terima kasih. Mohon maaf Pak Sugeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Sumardi. Saya pikir ini tajam sekali juga dan sekaligus evaluasi juga terhadap anggota DPRD juga. Paling tidak sampai sekarang mereka dianggap Pak Sumardi menganggap masih belum tajam daripada sebelumnya. Artinya kedepannya harus lebih tajam, paling tidak jangan ada stigma dirinya takut, apalagi kalau dirinya semangat aktivis, paling tidak dengan itu Pak. Selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera kita semua yang saya hormati Pak Dewi.
sebelum karena terjadi di Afrika Selatan, kondisinya bukan yang terjadi di Jawa, bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang namanya pandemi. Jadi nggak mudah mengelola Pemkot Tangsel yang tadinya punya penghasilan luar biasa, tapi kemudian ketika mau tutup, hotel tutup, hiburan tutup, dan hiburan itu bukan cuma Pak Wali Kota, Pak Heri juga bisa kita berhiburan tutup. Jadi artinya kondisi yang tidak mudah ini memerlukan sebuah leadership yang bagus, dan doa kita selalu semoga Pak Wali dan Pak Wakil memberikan siapa terbaik. Terima kasih juga Pak Sugeng. Tadi saya lihat Pak Sugeng juga sangat menarik sebenarnya. Lepas dengan segala konsekuensinya, saya ucapkan selamat. PT Fix mengalami tren yang cukup positif, di mana sebelumnya negatif, rugi, 2019 sudah boleh untuk 2020 sudah boleh. Karena berarti begini, Pak Sugeng. Jangankan untuk sebuah konteks BUMD, untuk sebuah perusahaan multinasional yang juga diakui dunia sebagai unicorn atau dekakorn, yang mungkin juga di handphone kita rasa-rasa pada punya, yang namanya katakan Gojek, yang bahkan dan Gojek juga bergabung dengan Tokopedia sehingga mereka menjadi namanya GoTo. Mereka ini sudah dekakorn itu 10 miliar US dollar, berarti kira-kira di atas 140 triliun, yang bahkan memberikan kontribusi sebesar 300 triliun buat PDB Indonesia. Itu masih rugi. Karena yang mereka jual, yang mereka proyeksikan adalah trennya. Nah, tinggal bagaimana saat belanja masuk paparan pada anggota dewan bahwa trennya ini positif, dan itu bisa di-challenge dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu bisa tidak positif, tapi itu tidak mengurangi rasa nanti itu juga ikut memberikan pandangan modal proses juga Mas Sugeng untuk PDB secara konteks ekonomi. Selamat bekerja untuk seluruh tim di PDB Mas Sugeng. Yang saya hormati juga Pak Aziz. Saya ketika Pak Aziz menyampaikan spesialis sekretaris, berarti Pak Sugeng calon Mensesnek Kasar. Karena justru Pak Aziz semua kan itu lewat sesnek biasanya. Nah, jadi kalau sekretaris ini, kalau ketua umum hanya tanda tangan, yang para market membuat SKS tapi sekretaris biasanya. Itu lebih strategi sekretaris. Ya Pak Aziz, saya sekitar 3 bulan lalu ketemu sama Pak Erlangga karena beliau luar biasa. Kita diskusi banyak tentang program ekonomi nasional, dan kita doakan semoga beliau menjadi salah satu capres potensial ya Pak Aziz. Karena luar biasa konsepnya. Udah dipakai masker nih. Ini beliau program apa beliau ini? Siapa Aziz? Salam kenal. Nanti next time kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih. Pak Wawan ini kalau Pak Wawan ini, jadi Pak Deki kalau sama Pak Wawan ini saya lebih sering ketemu sama kopi sebenarnya. Kalau di sini karena nggak ada kopi aja kita dari diskusinya paling punya jauh-jauhan. Jadi kita diskusi ngobrolin mulai dari obrolan-obrolan yang ekonomi sampai obrolan-obrolan yang malam kita saya ngobrolin sama Pak sama Pak Wawan. Pak Wawan selalu juga buat ketua umum Pak Wawan ini. Saya salah satu penggemarnya Pak Hai. Makanya salam dari beliau ya. Walaupun saya sekarang dari angkatan dari Pak Muldoko. Ada yang di bawah ini foto-foto kan yang di atas kopi-kopi bareng ya. Tapi Pak Wawan terima kasih banyak terus menjadi posisi dia. Terus Ibu Rida dari PSI Partai Solidaritas Indonesia. Pas bentar. Salah satu partai baru, tapi beberapa luar biasa termasuk di Tangerang Selatan, dan doa kita Bu Rida sebenarnya semakin besar ke depannya, dan teruslah kritis dan memberikan masukan-masukan konstruksi terbaiknya. Tapi dari Gerindra, Bu Yulfa banyak belajar apa? Tidak banyak, karena untuk Gerindra, nanti saya selalu ada Gerindra sebenarnya. Oke, terus Bang Heri, ini tadi paparannya luar biasa. Setelah Bang Heri berikan masukan, saya tadi jadi mikir-mikir, positioning saya ini mau mengkritisi PDX atau membela presiden, karena saya tertarik dengan diskusi banyak sama Bang Heri masalahnya. Saya jadi tertarik pengen diskusi sama Bang Heri, jadi saya pengen agak-agak bilang setelah jadi Bang Heri. Tapi karena Bang Heri luar biasa, gagasan-gagasannya itu luar biasa, dan beliau sangat konsisten dalam melihat bagaimana taksanya lebih baik. Saya tahu beliau gagasannya luar biasa. Saya ini saya curiga, jadi
produktif, bisa konsumsi, dan kita punya frekuensi yang berpikir yang sama bahwa kita sedang diskusi, bahwa kita sedang membahas, dan kita sama-sama berpikir untuk kemaslahatan yang lebih baik. Karena dengan spirit prinsip yang berpikir yang sama seperti itu, baru kita akan punya sebuah titik temu. Kita akan menuju sebuah kesamaan kesimpulan yang sama. Bukan tentang salah dan benar, bukan tentang case ini jelek atau buruk, tetapi kita sama-sama berikan masukan konstruktif. Kira-kira begitu ya. Izin saya berikan pandangan seperti itu, Pak Sugeng. Jadi mohon maaf tadi saya berikan pandangan. Saya diminta pandangan sebagai seorang pakar ekonomi. Jadi saya tidak ada pretensi apapun, saya tidak ada tendensi untuk apakah akan membela pitch atau menjadi kontranya. Tapi saya memberikan pandangan bagaimana sebuah enterprises, sebuah usaha, apakah itu BUMN atau BUMN dikelola dengan proper, dikelola dengan baik dan saya bertanggung jawab. Itu tujuan saya. Tadi terima kasih juga Pak Heri juga sudah memberikan pengantar. Betul, kita sedang membahas beberapa BUMN. Karena ada salah satu BUMN, mari kita kritisi, Pak, bisa dilihat di media, Pak. Tokoh BUMN dia punya aset 1,5 triliun, Pak. Tapi saya lihat utangnya 600 miliar, kok rugi? Saya kritisi, saya sebutin nama BUMN yang tadi. Saya bilang, kita makanya kita dulu lagi bagaimana BUMN ini dalam waktu. Saya bilang, nih BUMN itu orang-orang yang ini punya aset 1,5 triliun, itu belum dievaluasi. Utang 600 miliar. Saya bilang, kita bikinkan program dalam waktu 3 tahun, saya pastikan utang 600 miliar lunas. Baru tahun keempat dan kelima kita akan bikin program bagaimana itu bisa menghasilkan profit yang lebih besar. Ini gagasan-gagasan yang kita bangun. Nah, bagaimana kemudian ini kita turunkan? Karena begini, Pak Dendi, izin. Saya ini agak malu juga nih kalau bicara selalu ngomongin BUMN, kalau ngomongin masalah fiskal moneter dan konteks nasional. Tapi izin Pak, saya itu rumahnya, saya itu numpang di Tangerang Selatan Pak. Jadi sejak tahun 99 KTP saya dari Tangsel Pak. Jadi izin saya sudah 22 tahun di Tangsel. Jadi saya juga punya tanggung jawab moral untuk bagaimana dengan peran serta apapun, apakah hanya sekedar ide, tapi lebih daripada sekedar itu adalah bentuk kepedulian. Bagaimana Tangsel Selatan bisa menjadi lebih baik. Kira-kira demikian Pak Dandi. Bisa ditampilkan paparannya. Ini paparan saya buat sesingkat mungkin, saya baru buat jam 11 siang tadi. Tentang bagaimana, karena saya pikir itu harus ada sebuah pegangan ya. Silakan teman-teman challenge di sini, silakan teman-teman kalau mau membedah dari sisi ini ya, ini bisa menjadi salah satu patokannya ya. Jadi gini, tadi saya sampaikan Pak Dandi awal dengan sangat baik di slide pertama bahwa fungsi BUMN itu sebenarnya fungsi BUMN itu ada dua. Memang betul kita tidak bisa membandingkan BUMN ini menjadi sebuah unit bisnis ansih. Kita tidak bisa menyandingkan ini dengan bisnis yang apple to apple dengan para pengusaha lakukan. Kenapa? Karena fungsi BUMN itu ada dua. Memang satu berbicara financial profit, jadi tujuan utamanya untuk mencari uang, untuk mendapatkan penghasilan yang akan di-store dalam bentuk dividen ke negara misalnya. Ini ya, mohon maaf saya nanti bahasnya mungkin banyak BUMN, tapi maksudnya sama. BUMN dan BUMN itu sama nih, polanya sama. Nah, tujuan pertama adalah memang dia untuk menjadi mesin, menjadi engine untuk menggerakkan ekonomi. Makanya kemudian yang menjadi shareholder, yang menjadi pemegang saham adalah pemerintah. Makanya namanya state enterprises. Ini adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah kalau tidak saya di Tangsel misalnya. Jadi seharusnya pemerintah mempunyai pola pikir untuk yang pertama bagaimanapun itu adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa nanti kita akan bahas. Tapi poin yang ingin saya sampaikan dan perlu menjadi perhatian kita bersama adalah fungsi BUMD ini. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan namanya social welfare, kesejahteraan sosial. Karena tidak semua unit usaha yang harus jalan dan harus dijalankan itu dapat. Dan pengusaha pasti tidak akan mungkin masuk untuk sektor yang tidak menguntungkan. Contoh konteks nasional, ketika Pak Presiden punya gagasan
connectivity itu harus tersamping di seluruh Indonesia dengan sama. Backbone pengusaha itu cuma dua, energi dan connectivity misalnya. Tapi kalau kemudian kita mau bikin connectivity di Papua, namanya mereka ada yang gelar kabel fiber optik di Papua, nggak akan ada satu perusahaan pun yang mau. Kenapa? Pasti rugi. Yang ada cuma berapa ribu orang, dia harus membangun infrastruktur. Itu nggak akan bikin profit. Sehingga kemudian pemerintah harus bertanggung, karena mereka tujuannya bukan hanya nyari duit berapa pelanggannya, nggak akan mungkin ketemu. Mungkin 20 tahun ke depan baru ketemu. Nah, sisi inilah kemudian pemerintah melakukan intervensi. Sisi inilah kemudian pemerintah harus turun tangan. Karena tujuan yang kedua dari sebuah state enterprises itu adalah social welfare. Nah, contoh lain misalnya, infrastruktur mau bangun jalan tol itu nggak akan masuk. Jalan tol itu bikin itu paling 20 tahun. Apalagi jalan tol yang baru, kebesarannya mahal dan lain-lain. Nah, tapi kemudian memang ada beberapa pos yang masalah strategis, misalnya PLN, listrik misalnya, terus Telkom, itu pasti menguntung. Tapi fungsi-fungsi lain yang juga masih rugi masih dari pemerintah, misalnya penerbangan ke daerah-daerah terkecil. Itu kalau swasta masuk pesawat perintis. Ini izin nanti malam saya coba dari sini Pak Dedi ke Maumere. Saya dari transitnya itu yang ke Makassar. Makassar Maumere itu naik pesawat kecil itu. Bahkan saya sering waktu terbang dari Makassar ke Sumbar, ke Mamuju misalnya, itu naik pesawat Garuda ekspor. Makanya saya lihat wajar Garuda rugi. Karena mereka masuk ke wilayah-wilayah jalur penerbangan yang memang dibutuhkan orang, tapi tidak akan mungkin balik modal. Nah, itulah kemudian pemerintah berfungsi kedua namanya social welfare. Nah, sekarang kita akan menguji seberapa konsisten pemerintah mendesain BUMD yang ada berjalan di dua rel. Apakah rel mencari untung yang jangan dikorot atau rel yang kedua yaitu social welfare? Dua-duanya harus bisa diuji. Misalnya social welfare itu begini. Memang financial profitnya masih rugi, tapi social welfare misalnya berapa ini harus bisa diukur. Berapa orang yang kerja di situ? Tadi saya sampaikan. Apakah 100 orang, apa 1000 orang? Berapa banyak UKM yang menjadi partnernya BUMD ini misalnya? Oh, kita menggerakkan 100 UKM. Karena PT melakukan sebuah corporate action misalnya, kemudian ada 100 UKM. 100 UKM ini yang tadi omsetnya cuma 100 juta setahun, mereka bisa menjadi 200 juta. Sehingga perbedaan omsetnya 250 juta misalnya. Kalau itu 100. Itulah volume bisnis yang ada. Dengan volume bisnis yang kemudian berkurang di para UKM rata-rata punya 2 sampai 5 karyawan misalnya. Mereka bergaji UMR. Itulah yang saya. UMR langsung. Mereka mendapatkan UMR. Karena orang mendapatkan UMR, mereka mampu belanja nih. Mereka bisa beli di market, mereka bisa nonton bioskop, mereka toko parkir, bayar parkir, akan ada kemudian ekonomi berputar, pajak yang masuk ke daerah. Nah, ini sudah terukur, multiplier effect. Ini adalah bagian dari social welfare sebenarnya. Karena kemudian PT itu memberikan kontribusi secara tidak langsung terhadap bahkan dari penerimaan itu. Nah, ini sudah diukur, tapi harus sudah dijalankan. Ini adalah istilahnya fundamental berpikir harus sama dulu. Apa fungsi dari BUMD? Ini tadi saya Pak Dari juga sudah menyampaikan. Ini hanya membuat tulisan. Jadi ada dua financial profit dan social welfare. Tapi ini dua-duanya harus bisa dibedah, harus jadi challenge dan bisa dipertanggungjawabkan. Next. Nah, next, lanjut. Ini saya buat satu halaman berusukan bagaimana analisis layanan bisnis. Karena bagaimanapun ini tidak bisa dipisahkan, harus diukur dengan analisis layanan bisnis. Yang memang kemudian kalau secara bisnis tidak layak diseimbangkan dengan aspek social welfare yang bisa diukur. Contoh yang pertama return on investment. Tadi Pak Wawan menyampaikan dan juga Pak Aziz menyampaikan, kalau cukup dibandingkan dengan bunga deposito 5%, kalaupun dibandingkan dengan bunga
SBY, mau SBY sekarang 3,5%. Nah itu namanya return on investment. Jadi berapa tingkat kembali modalnya? Kalau misalnya sekarang mungkin 2 miliar, dari katakan 2 miliar itu net operating income dibandingkan dengan aset dengan modalnya misalnya 60 miliar. Berarti sementara baru penghasilannya adalah 2 miliar per 60 miliar kalikan 100%. Itu return on investment. Kalau mau fair, bandingkan dengan SBY, suku bunga Bank Indonesia. Sementara agak tertolong sekarang karena dalam kondisi masa pandemi seperti ini, Bank Indonesia itu membuat penurunan angka SBY. Angka SBY itu hanya 3,5% sekarang. Kalau angka itu masih kisaran itu masih relatif. Kalau jauh di bawah 3,5 berarti dari 100 sudut pandang kita investment nggak layak, nggak visible, mereka begitu ya. Terus yang kedua misalnya ada return on aset. Oh, karena PTP masih baru mungkin belum ada aset. Tapi kalau misalnya sudah punya aset, sudah punya gedung, sudah punya tanah, harusnya reformasi juga. Berapa value-nya? Seperti yang tadi saya sampaikan. Ada satu BUMN yang asetnya 1,5 triliun, bahkan akan direvaluasi dengan 4 triliun. Punya utang 4 triliun. Kita bikinkan skema bisnis baru. Dan ini apabila sudah diterima dari BUMN tersebut, insya Allah mereka segera punya kayu lunas 600 miliar kalau masih 3 tahun. Dan saya kira kita tidak perlu suntikan modal dari pemerintah. Kita bisa bikinkan. Nah, hal seperti yang beliau dari asetnya berapa, kita menghasilkan berapa persen. Kalau masih masuk 1-2% masih di situ lah. Payback contohnya begini Pak. Enaknya BUMN, ini kan pakai duit pemerintah. Ini faktanya ini Pak. Beda dengan pengusaha. Misalnya di produk ini mau bisnis, mau bikin warung kopi, butuh modal 100 juta. 100 juta ini bisa ditambah. Dia harus bayar bunga 1% per bulan, bayar 1 juta rupiah per bulan. Belum hitung-hitungannya payback itu adalah masa kita bisa mengembalikan modal pokok di luar bunga, itu namanya payback. Dan contoh, kalau modalnya 60 miliar, hasil setara baik 3 miliar per tahun, berarti harus mengembalikan modal dalam waktu 20 tahun tanpa bunga. Bisnis itu rata-rata itu modalnya di angka 5-8 tahun. Jadi kalau ukuran salah satu ukuran yang izin Pak Sugeng, berarti memang seharusnya dari 60 miliar dibagikan minimal penghasilan mungkin dari payback kira-kira begitu ya Pak Sugeng ya. Tapi sekarang ini yang mendapatkan bisnis, misalnya benefit analisis. Ini yang saya isi kemarin. Banyak BUMN yang izin bisa berdasarkan BUMN karena saya banyak aja BUMN. Banyak BUMN rugi, let's say Garuda. Tapi mereka terima gaji 200 juta sebulan, 500 juta sebulan. Gila sih tadi. Tangkiannya miliaran, ini perusahaan masih rugi bos. Padahal ya, banyak. Itu harus salah atau tidak. Kita tidak bisa mendikotomikan salah atau tidak salah. Karena memang dia juga bekerja, tapi ada kode etik. Kalau masih rugi, kok ya gaji 10 juta, 50 juta lagi. Jangan, 200 juta misalnya, begitu aja. Yang tidak salah kemudian dia itu kalau misalnya BUMN digaji 100 juta, 500 juta, ya nggak sama. 1 miliar per bulan juga banyak. Terima kartu kredit, unlimited, kartu kredit 200 juta. Karena ada salah atau tidak, sekali lagi kita berdiri dengan salah atau tidak. Tapi tentang rasa. Kenapa? Karena ini punya pemerintah. Itu namanya cost benefit analysis. Jadi berapa banyak benefit yang dihasilkan dari situ? Sehingga kita layak atau tidak mendapatkan biaya yang sebesar itu. Kira-kira begitu ya. Jadi mohon maaf ya Pak Sugeng. Ini sekarang kesempatan pengusaha yang saya mengasumsikan kalaupun kita bisnis modalnya utangnya utang mertua nih, utang mertua nggak masalah juga karena utang itu bisa dari kantor. Nah, kira-kira begitu. Next, saya kasih cerita. Nah, karena sekali begini, dari mana sumber dananya? Sumber dananya itu dari satu halaman. Sumber dananya dari APBN atau APBD. Repotnya adalah kalau BUMN ini rugi, disuntik lagi oleh negara. Kan gitu. Dan sumbernya dari mana? Sumbernya dari pajak. Jadi misalnya teman-teman 16 sekarang bioskop sudah buka ya. Kita nonton bioskop bayar 50 ribu.
itu pajak desa berapa persen? 20%. Dari 50.000 itu 10.000 itu kita titipkan untuk APBD-nya tanah selatan. Misalnya kita makan di restoran, BP apa tadi? Makan BP, apapun lah di restoran. Kita belanja, kita makan 100 itu berdua misalnya. Kita kena pajak PB 1 10%. 10.000-nya kita titip buat tanah selatan. Misalnya kita bayar pajak, kita parkir di mall pun 15%. Nah, 25%. Bayar ini lagi. Belum apalagi kalau kita tidak paling mahal tuh, masuk. Itu paling mahal. Jadi kontribusi paling tinggi itu Pak Heri. Jadi mari kita katakan ya. Karena kebetulan saya kalau saya nah, bayangin hal itu kita titipkan lewat mereka sebagai pembunuh untuk kemudian kita kan biar berbayar pajak dan uang itu kemudian masuk menjadi permodalan buat BUMD tersebut sehingga bagaimana kita bersama-sama punya tanggung jawab moral bahwa ini harus menghasilkan gagal begitu. Nah, next terakhir sehingga kemudian dari sekali lagi ini adalah hal umum yang menjadi pembahasan kita bersama. Saya ingin terakhir menyampaikan dari analisis-analisis yang kita buat, kita harus berani membuat kesimpulan. Kita harus berani membuat sebuah hasil berpikir. Apakah suntikan dana dari Pemkot Tangsel ke PT BIS ini adalah aset atau liabilities? Bernilai menjadi aset ketika PT BIS bisa menggerakkan ekonomi luar biasa. UKM kita juga menjadi partnernya, ekonomi menjadi bertumbuh, banyak sosial welfare yang bisa diukur secara kuantitatif ini lebih bertumbuh dan berkembang dengan adanya PT BIS misalnya. Kemudian PT BIS juga bisa memberikan dividen terbaik ke PAD-nya Tangsel misalnya. Ketika memang PT BIS bisa menyampaikan dan memaparkan secara kuantitatif bahwa banyak sekali multiplier effect secara ekonomi yang bisa didorong dengan adanya PT BIS dan bahkan dengan angka yang paling sederhana dalam bentuk angka dividen misalnya, dan itu menjadi sebuah hasil yang positif, maka kita bisa memaknai bahwa suntikan uang pajak kita yang diperoleh kawan-kawan di Bapeda menjadi PAD, suntikan pada PT BIS itu menjadi sebuah aset. Tapi kebalikannya, ketika kemudian PT BIS justru menjadi cost center, ketika PT BIS justru lebih banyak membuat kerugian secara kuantitatif dalam konteks bisnis, ketika kemudian bahkan PT BIS gagal memposisikan sebagai penggerak perekonomian buat para UKM misalnya, dan bahkan justru memajukan UKM yang ada, dia berkompetisi dengan para pelaku usaha sehingga pelaku usaha jadi mati misalnya, maka justru itu akan menjadi beban buat pemerintah. Artinya suntikan dana kepada BUMN tersebut justru menjadi liabilities. Kita bisa membuat sebuah analisis yang tajam, kita bisa membuat analisis yang dalam konteks dua arah. Bagaimana data dan proyeksi dari PT BIS, karena sekali lagi yang data-data yang dipaparkan PT BIS bukan hanya kondisi sekarang dan belakang, tapi tren ke depannya bagaimana. Karena tren itulah yang akan menjadi pegangan dan akan kembali kita evaluasi bersama-sama, akan ada saatnya itu di masa depan. Kira-kira begitu. Sebagai penonton diskusi semoga bermanfaat dan mohon maaf selesai kekurangan. Dr. Hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak, mulai dari awal itu rupanya terkait dengan ekonomi terutama dengan PT BIS yang ada di Tangerang Selatan. Paling tidak Bang Ajib itu barusan menyimpulkan bahwa fungsi dari UMD yang memberikan dana suntikan terhadap PT ini memberikan dua dampak. Pertama, apakah kemudian menjadi aset atau menjadi liabilitas. Kalau menjadi aset paling tidak digunakan dalam membuahkan hasil dan digunakan oleh anggaran daerah dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat di Tangerang Selatan. Tetapi justru sebaliknya, apakah kemudian suntikan itu berubah menjadi kerugian atau tidak dampak positifnya tidak dirasakan, tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Tangerang yang ada. Ya, saya bernawan sebentar ya, kalau ingat kebetulan saya buat kajian tulisan-tulisan, ini dapat tulisan saya bikin buku. Saya ada 4, izin saya kasih nanti 1 ke wali kota Lira, saya kasih 1 nanti
Presiden. Terus saya kasih Pak Dandi, buat Pak Dandi. Satu buat Pak Sugeng, izin. Satu lagi buat perwakilan dari Pak Iwan. Nah, silakan nanti siapa di buku ini saya mengomentari masalah fiskal dan moneter dalam konteks makro. Dan kebetulan ada salah satu judul yang saya juga mengomentari masalah suntikan BUMN ke PMN ke BUMN dan judulnya pesan seperti itu. Apakah itu masih kritis? Saya memberikan kritik tapi konstruktif. Jadi seharusnya bagaimana saya tidak masukkan di sini. Semoga memberikan manfaat dan ini nanti sebelum akhir sesi acara saya berikan satu-satu ini. Demikian yang menawari kepada Ya, siapa? Terima kasih. Dan nampaknya kita ini belum banget kalau kita ini tidak memberikan sesi pertanyaan. Jadi saya memberikan waktu, moderator memberikan waktu terhadap audio untuk kemudian memberikan pertanyaan ataupun dengan terhadap narasumber yang ada. Jadi narasumber yang anggota DPRD boleh bertanya terhadap perwakilan dari DPP. Begitupun dengan sebaliknya atau mungkin DPP yang juga memberikan dengan pertanyaan kepada DPP. Kemudian kecil juga. Jadi awalnya teman-teman evaluasi terus saat itu ada temanya apa ya? Tadi terus untung atau rugi. Jika kemudian nanti dalam cara layakkah masih layak atau terpikir itu di Tangsel kita kira-kira begitu. Jadi, nah kalau ya terima kasih semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu-satu menurut saudara. Jadi kira-kira Pak Sugeng BTPP nguntungin enggaknya menyejahterakan juga enggak. Jadi kalau BUMN itu punya dua fungsi tadi sebagai financial public dan social welfare, dua-duanya tidak ada. Ini bukan kesimpulan daripada ini bukan kesimpulan. Jadi pertanyaan saya sederhana. Tadi kalau untung enggak, Pak Sugeng terus terang aja itu bunga atau untung? Ya itu bunga. Gitu. Kalau bunga itu masukin saja ke bank, kalau pertama sudah untung, tidak bekerja. Oke, mungkin daerah ini punya tujuan untuk menjaga berapa kedananya. Saya kira berapa UMKM yang dilibatkan, berapa orang yang naik pendapatannya gara-gara UMKM itu pertanyaan. Nah, lalu kalau begitu ya Pak Sugeng, saya pengen minta jika analisis mereka di sini dengan angka yang sudah diberikan oleh daerah ini 60 sekian miliar, kira-kira dengan 4 analisis ini, saya ingin pertajam kira-kira yang kemudian saya berharap sebenarnya FGD ini kemudian kita bisa memberikan perspektif layak atau tidak pada ini. Bagaimana rolnya dengan angka yang sudah diberikan, termasuk juga ada tentang aset. Sebab saya dengar katanya 80 miliar direncanakan itu termasuk di antaranya membuat kantor BUMN dan sebenarnya belum ada. Saya tidak tahu Pak Sugeng berapa sebenarnya nilai uang yang dititipkan atau didepositkan berapa saat ini. Jangan-jangan sudah tidak lagi 60, jangan-jangan cuma 30, gitu kira-kira atau 20, gitu kan kira-kira begitu. Terus sisanya itu kemana? Itu penting juga dikaji gitu. Jadi masyarakat perlu tahu kira-kira, gitu. Masyarakat perlu tahu kira-kira sebenarnya keuntungan 3 catatan juga tadi 3, sekian miliar itu bunga. Saya tidak ingin menyebut itu bunga yang itu dari nilai berapa? Dari nilai uang 60 miliar atau dari nilai uang 30 atau 20 atau 40, saya tidak tahu. Nah itu supaya kita bisa juga membaca kelayakan ini gitu. Nah terus kemudian program segala macam, maksudnya saya pengen punya catatan itu sehingga kemudian kita mudah-mudahan ini juga mampu memberikan rekomendasi yang tajam menjadi bahan kajian-kajian selanjutnya. Saya tadi ingin menjawab sedikit Pak Wawan Sakit bilang sederhana dari teori sosial, ada kekacauan gitu, ada huru-hara PTP ini karena dari mimpi yang tidak menjadi nyata. Sebenarnya Pak Wawan, kalau kita naik sedikit ke teori askeptis, karena kita di situ ada cerita, karena kita cinta Tangsel maka diskusi muncul. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Murato, silakan. Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga
ada suku bunganya, ada harganya, itu masyarakat ingin tahu transparansi di mana, duitnya ditaruh di mana, itu berapa, ruginya benar berapa, dan hasilnya juga berapa. Kepada pemakaman dari BPT Waktu dan Tempat kami persilakan. Moderator, sebelum menjawab, kami mohon izin. Saya berdoa bahwa ini anggota PANA. Jadi kalau bahasanya di mana, kalau saya nggak ada IPTUPIN yang hadir, saya terkenal dengan berdua ini IPTUPIN ini. Kalau di PANA nggak hadir, PANA nggak apa ya. Jadi mohon izin nih, baik ya. Ya kita izin, ya, Gubernur, izin kita ikut angkatan sebentar. Kalau hukum, saya juga boleh Oh ya, terima kasih ya. Iya, mungkin boleh dikasih sekarang. Ya, masalah dulu. Berhubungan. Mohon izin bicara. Buat bawa ke pribadi siapa? Ya, nanti pertanyaan ada lagi. Nanti anak berbeda itu kemudian dijawab dulu oleh perwakilan dari BPT. Ada sesi pertanyaan sebelah nanti kita. Boleh. Kita di bawah. Bawah bro, bawah. Yang bisa menyatakan manfaatnya ini adalah yang sudah berhubungan dengan PTP. Contoh, PTP diberi kewenangan dari pemegang saham terkait pelayanan air minum, khususnya yaitu di Kecamatan Pamulang, Ciputat dan Ciputat Timur. Nah, saat ini juga sedang dijalankan yang tadi disampaikan sedikit disinggung oleh Pak Kemal ini kan yang ditanyakan nanti adalah ke pemerintah daerah. Nah, itu ada manfaatnya yang airnya jelek, menjadi berlangganan airnya baik. Yang awalnya tidak ada air, jadi ada air. Itu kan untuk kesejahteraan kita. Jadi banyak lagi wilayah saya, tapi yang bisa menilai itu adalah masyarakat yang terdampak. Kalau seluruhnya itu kan harapan. Memang ada strategi, ada tahapan-tahapan di dalam bisnis plan atau RJPP. Nah, kami selaku operator, selaku direksi itu kontrak kerja dengan pemerintah itu ya berdasarkan RJPP. Kami lakukan apa yang mau dilakukan ya RJPP tersebut. Contohnya pelayanan air minum, kemudian transportasi limbah medis, kemudian medis, ya itu bidangnya. Kami belum bisa usaha di bidang lain selama pemegang saham tidak memerintahkan di dalam RJPP. Nah, untuk keluarga oktober seperti yang disampaikan Pak rekan-rekan dan sedikit kita sebutkan tadi, UMD tidak seperti semaunya. Kali ini kita ikut tender, tidak seperti itu karena di dalam menyusun anggaran itu disepakati oleh pemegang saham namanya RKAP tahunan dan sebagainya. Nah, kami itu dibina setiap 2 bulan belum wakil pemenang dari Pak Dedi ya selalu seperti ini, harus untung, harus pelayanan dan seterusnya. Nah, harapan kami memang dengan adanya PP 54 2017 itu seperti sampaikan Pak Dedi adalah dari belah. Kan itu sudah jelas di mana UMD yang bersifat khusus untuk profit sama untuk pelayanan penugasan. Nah, kalau penugasan itu ada namanya subsidi dan seperti itu. Di sana adalah hanya tadi lahirnya dari Perda 2013 itu belum muncul PP 54. Jadi kalau manfaat itu ya belum bisa menunjukkan manfaat seluruh masyarakat Tangsel, tapi bertahap mulai dari Pamulang, Ciputat dan seterusnya. Itu di RJPP kan seperti itu. Jadi ya tergantung penilaiannya, itu ya manfaatnya kesejahteraan sosial seperti itu. Nah, kemudian mengenai pegawai, saat ini kami mempunyai kurang lebih ada 25 pegawai. Itu 90% yang penduduk sekitar situ. Jadi hanya 3 atau 4 orang yang tinggal di perbatasan ya, perbatasan Tangsel, karena dia di rumah yang agak murah di perbatasan Tangsel, kan seperti itu. Yang kan tidak kita habisi.
Nah, mengenai tadi yang dari Mas Fakih ini analis kekayaan, ini kan perlu kita hitung. Kami punya direktur keuangan, punya manajer keuangan. Kalau saya kan direktur operasional, apa yang sudah kita ajarkan di dalam RKP, nah saya melobi, saya marketing, nah saya melakukan seperti itu. Kebijakan menjadi direktur utama. Nah, seperti itu nanti akan kita hitung, akan kita sampaikan apakah ini yang masuk dan seterusnya. Kami masih ada duit di bank itu kan masih. Jadi beliau juga sering menanyakan seperti itu, bagaimana keuangannya dan seterusnya. Jadi insya Allah itu mengenai layak tidak layak bukan kami yang menilai, kami itu operator yang menilai yang masyarakat, ya wali kota. Kalau wali kota menilai wali direksi ini tidak layak, ya kalau sampai ada apa yang mencap ya wali kota di dalam ya kami ini menjalankan sesuai dengan RJPP. Banyaknya kami tidak usah seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, pakai kita ambil, ini kita ambil, katanya seperti itu tidak usah. Tapi kan tidak seperti itu. Kami dikasih amanah besar. Seperti itu kira-kira. Harusnya oleh kota hadir nih, harusnya. Jadi sudah kira-kira ada tambahan. Izin Pak Sudirman, sepengetahuan saya ketika perda yang kita buat itu ada 50 bisnis yang sudah ditetapkan. Saya agak bingung ketika dibuat RJPP malah melenceng dari perda yang kita buat. Kan ini persoalan sebenarnya. Kenapa kemudian ada perda ada payung hukumnya? Lantas dibuat RJPP tidak sinkron dia dengan perda yang sama-sama waktu itu kita buat. Itu terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab Pak. Jadi di dalam perda itu ada perdagangan. Nah, perdagangan itu bisnis bawahnya salah satunya bukan untuk mengelola pasar. Nah, dalam pasar itu nanti kita akan seperti yang diarahkan oleh kota adalah ikut dalam PPD 3. Nah, PPD itu memangkas untuk tim pengendalian daerah kita agar ikut memangkas distribusi yang terlalu panjang sehingga harga yang ada di pasar itu bisa stabil. Salah satunya nanti seperti itu. Tapi itu kan baru 2021 ini pasar pemerintahan. Nah, kita baru menyusun rencana anak perusahaan, salah satunya usaha dan yang bisa mensupport yaitu PPD. Nah, dia juga sering mengharapkan untuk kapan nih pansel ini, kalau contohnya pas sudah naik kita tetap stabil. Jadi kita juga sudah memanggil waktu itu narasumber dari Food Station dan Jakarta. Kita belajar dari seperti itu. Nah, rencananya kita juga beli seperti itu. Nah, itu mengenai perdagangan. Mengenai infrastruktur di Provinsi Bengkulu salah satu air. Nah, air Pak itu masuk di dalam cadangannya adalah infrastruktur yang bersifat pelayanan publik, salah satunya seperti itu. Nah, itu juga di IT. IT itu sebagai surat edaran dari Menteri bahwa PNS atau IOD itu harus menggunakan non tunai sehingga kita membuat cancel pay yang nanti bisa menjembatani digitalisasi di Jakarta Selatan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kemarin kita sudah Ya, terima kasih. Boleh Ibu. Ada tanggapan Ibu ya. Izin ya Pak, baik, terima kasih Pak Sudirman. Kembali lagi seperti tadi yang disampaikan tadi bahwa dewan itu atau dewan kan boleh rugi asal masyarakat sejahtera. Kembali ke air minum, oke, kita setuju bahwa PPT telah menyediakan fasilitas untuk mendapatkan minum atau air bersih bagi masyarakat. Hanya saja, ketika harga yang dijual jauh lebih tinggi dari semestinya, apakah itu menjadikan kesejahteraan? Sementara tadi disampaikan, oke, teknologi yang penting masyarakat itu mendapatkan dampaknya. Jadi jangan membebankan masyarakat. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Kira-kira bisa langsung dijawab atau apa? Nah, ini saya suka kalau dilakukan. Jadi efeknya kan ke Pak Dendi. Ada subsidi. Nah itu. Karena kita PT. Contohnya tadi disebutkan kita belanja air rasanya 2.000. Apakah kita jual 2.000 kan juga kan air mengalir ke mana perlu pipa, perlu nyekeran, perlu tenaga yang hitung dan itu kita hitung yang nggak mahal tetapi sesuai yang. Nah, memang kalau kita perhatikan di dalam peraturan perundang-undangan terkait air minum itu jika
mendapatkan untung minimal 10%. Nah itu ya, tapi kita nggak ambil 10%, hanya 4%. Terminal 70 itu hanya 4%. Nah, jika masyarakat masih terlalu mahal, ya pemerintah daerah harus subsidi seperti ini. Nah, yang jadi masalah kita ini bentuknya PT. Nah, tadi disinggung mengenai perundang. Kalau perundang ya subsidi terus tuh ke masyarakat. Kita golongkan ada masyarakat ekonomi sosial, ada menengah dan ada yang masyarakat kelas di sini. Itu adalah 2.900 kan kita subsidi juga. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau orang kaya ya tidak harus 1.900, ya 3.800 sampai 5.000. Subsidi langsung kita itu. Waktu membuat tarif pun kita tidak membuat sendiri, didampingi dari BP Serpam, dari Kementerian Dalam Negeri. Ini loh cara membuat tarifnya seperti itu. Kemudian disahkanlah oleh keputusan wali kota. Seperti itu, Bu Lidah. Tarif air bukan TIP yang membuat ya. Jadi kita didampingi, sudah ada aturannya. Di situ sudah ada jumlah tinggal masukin rumus di peraturan Menteri Dalam Negeri 70 yang sekarang dirubah menjadi 120. Salah seperti itu. TKR sebelum pemekaran. Mulai dari Cilegang, Serpong Utara, BSD, Alam Sutra, sampai Bintaro. Nah, PT yang pelanggan pertama kali 2017 tanggal 24. Nah, ulang tahun Tangsel itu ada 50 orang, 50 SR ada di Viladadu Tol. Kemudian 1 SR itu 2 LPS itu ada Bengkok. Nah, itu setara dengan 2.000 rumah karena 2 LPS. Nah, itu kita tetapkan tarif. Kalau nggak ada tarif penetapan wali kota kita nggak bisa latih kemarin. Jadi yang kita gunakan adalah pelanggan PT PIT kan bahasanya gitu. Tidak menetapkan tarif yang mulai dari Serpong dan Serpong Utara, Cilegang maupun BSD. Itu adalah pelanggan milik PKR sampai sekarang juga belum diserahkan ke Tangsel. Seperti ini, kira-kira seperti itu. Baik, ini kan pertanyaan ya. Saya mungkin minta tanggapannya dari perwakilan dari ASDA terkait dengan mungkin bisa disimpulkan sebetulnya banyak pertanyaan yang kemudian masih belum terjawab. Mungkin nanti setelah ini kita dan bisa pertanyaan itu kemudian dijawab oleh secara singkat oleh perwakilan ASDA. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan potensi kita itu besar sebenarnya untuk bagian kita sebenarnya. Awalnya ini seperti bilang banyak yang bisa memasarkan sebenarnya. Cuma siapnya manajemen SDM masih selama itu. Banyak harus setiap hari bilang, ayo Pak, kalau kita bikin kebijakan Pemkot dan JPP wajib semua sekarang pakai sertifikat untunglah. Tapi kan kita nggak bisa begitu, masyarakat yang kampung gitu, uangnya juga harus diperhitungkan. Tapi kita perlu bayar, jangan sampai nanti swasta mahal kita dibandingkan dengan itu kan. Jadi perlu kita tuntut nanti SDM dan sumber daya metodologi keuangannya. Dan seperti Pak Presiden, BUMN kan banyak. Kalau udah nggak mampu, bubarin itu. Tapi kalau kita kan tantangan, ekspor masyarakat, dewan, tantangan justru keputusan PPT, Pak. Kalau berapa tahun masih belum apa-apa, dan kita keras gitu kan. Kita lihat aja, kita kata tapi trennya masih naik terus. Dalam perhitungan dia nggak ada tren, apalagi pada data tertentu nggak ada itu sebelum kita bubarin terus kita ganti dulu direksinya. Betul Pak Eri ya? Justru kita saya sebagai contoh yang bisa membantu kita Pak. Jangan kita sebagai pengajaran, nanti mereka harus memberi masukan kita di sebagai contoh. Masih sih Pak. Nah, kemudian itu harus diperkuat. Kemudian semua berharap bisa bersupport ke PPS. Yang penting dengan positif, kalau ada COVID nanti tidak terjadi gitu. Nah tadi yang disampaikan mungkin harus diperkuat Pak, manajemennya langsung dipakai semua terus, orangnya dicari lagi terus, untuk dibagi ke yang lain. Nanti kita akan kasih kesempatan dari mereka tetap tahu kurang.
dan fungsi sosialnya harus ada. Jadi itu tantangan kita Pak, Pemkot, Dewan. Nanti kita evaluasi lagi Pak, kalau kita keluar pengurusnya, manajemennya. Mungkin dimasukkan dari KPU, itu benar semua. Terima kasih. Ini juga menjadi laporan saya Pak, terima kasih. Mungkin demikian. Terima kasih. Dari mahasiswa tadi Pak. Ya. Kalau apa dari kemudian ada yang seperti itu dilakukan asistennya. Teman-teman semua yang berpikir jadi subudon ya kepada PTP dan ini juga berkaitan dengan informasi. Jadi ada tulisan tidak ada sosialisasi terkait dengan PTP. Ya kita sih ingin rekomendasikan juga bahwasanya terkait kinerja PTP ini juga tentunya harus melalui kerjasama dengan media-media yang ada di Tangsel. Karena biar kemudian masyarakat Tangsel ini tidak berpikir suzon, kita harus berpikir positif untuk membangun Kota Tangerang Selatan. Tentunya itu berkaitan dengan sosialisasi di media maupun Instagram dan segala macam gitu kan. Ya mungkin itu mungkin kan kalau dari bicara tentang anggaran juga kan di sana ada CSR sebesar 5% kan gitu ya. Ya mungkin untuk sosialisasi itu bisa dialokasikan untuk media dan macamnya gitu. Mungkin itu Pak rekomendasinya Pak. Ya baik, ini ada 3 pertanyaan dan bagi kita ada 2 yang sama perspektif, yaitu pengen membubarkan tentang PTP karena dianggap tidak kompeten atau mungkin tidak menghasilkan. Kira-kira saya minta tanggapan sebelum ke Pak Adi Amdani, saya minta tanggapan untuk ke Pak Siap kemudian memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Siap. Jadi fokus karena ya. Jadi satu menurut saya, satu menurut saya Pak, udah kegiatan. Tapi emang kan kita lagi menangis semuanya dulu supaya SDM kuat juga. Ya baik, singkat dan padat ya sebetulnya. Ini yang terakhir karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya agak malam. Saya memberikan untuk kemudian berikan kesimpulan dan wejangan terhadap Bang Haji Madani untuk kemudian pertanyaan bagaimana kemudian baiknya PTP ini ke depan. Kira-kira seperti itu rumus besarnya Pak. Dan apa nanti dampak konsekuensinya PTP ini terhadap masyarakat kepada Bang Haji Madani maupun kepada Jadi fokus karena ya. Jadi satu menurut saya, satu menurut saya Pak, udah kegiatan. Tapi emang kan kita lagi menangis semuanya dulu supaya SDM kuat juga. Ya baik, singkat dan padat ya sebetulnya. Ini yang terakhir karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya agak malam. Saya memberikan untuk kemudian berikan kesimpulan dan wejangan terhadap Bang Haji Madani untuk kemudian pertanyaan bagaimana kemudian baiknya PTP ini ke depan. Kira-kira seperti itu rumus besarnya Pak. Dan apa nanti dampak konsekuensinya PTP ini terhadap masyarakat kepada Bang Haji Madani maupun kepada Saya pikir di lain juga berjalan jauh lah dari ini. Tapi sekedar saya ingatkan bahwa di masa-masa polisi ini berdialektika secara intelektual maupun konstitusi itu dalam konteks untuk membangun Tangerang Selatan yang lebih baik. Dan semua masukan dari saya pikir positif dari masing-masing sudut pandangnya, tergantung bagaimana kita lihat mana usulan, mana masukan yang lebih applicable, yang memang sesuai dengan kondisi yang ada, arah orientasi dan seperti apa, dan masukan apa yang terbaik. Nanti ada masukan, ada perubahan direksi, ada pembubaran, ada refokusi program, dan kita banyak sekali. Termasuk nanti diukur dengan ukuran-ukuran kualitatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu ya. Saya pikir itu sangat positif dan saya pribadi mengapresiasi dari SMSI. Pak, dan kebetulan saya juga Dewan Pembinaan SMSI tentang selama SMSI dari usulan tadi bisa sangat dipertimbangkan tadi. Apresiasi saya buat SMSI dan juga buat Pira yang terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Dan saya bisa pakai pantungan ya. Boleh ya.
Jalan-jalan ke Lembang, lanjut ke Pasar Cimandi, beli baju. Mari Bapak, Ibu semua yang keren-keren, kita bersama-sama berpikir ke Tangsel yang lebih maju. Demikian. Waalaikumsalam. Saya pikir di terakhir juga ada berjalan jauh lah dari ini, tapi sekedar saya ingatkan bahwa kita sama-sama kumpul di sini berdialektika secara intelektual maupun konstitusi itu dalam konteks untuk membangun tatanan selatan yang lebih baik. Dan semua masukan dari saya pikir positif dari masing-masing sudut pandangnya, tergantung bagaimana kita lihat mana usulan, mana masukan yang lebih applicable, yang memang sesuai dengan kondisi yang ada, arah orientasi dan seperti apa, dan masukan apa yang terbaik. Nanti ada masukan, ada perubahan direksi, ada pembubaran, ada refokusi program, dan kita banyak sekali. Termasuk nanti diukur dengan ukuran-ukuran kualitatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu ya. Saya pikir itu sangat positif dan saya pribadi mengapresiasi dari SMSI. Pak, dan kebetulan saya juga Dewan Pembinaan SMSI tentang selesai. SMSI dari usulan tadi bisa sangat dipertimbangkan tadi. Apresiasi buat SMSI dan juga buat Pira yang terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Dan saya juga pakai pandu tadi. Boleh ya? Saya jadi portal izin pada. Jalan-jalan ke Lembang, lanjut ke Pasar Cimandi, beli baju. Mari Bapak, Ibu semua yang keren-keren, kita bersama-sama berpikir ke Tangsel yang lebih maju. Demikian. Waalaikumsalam.